Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Januar Dwi Purwanto dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering A dengan NIM 210536615241. Saya di sini ingin membuat sebuah video presentasi terkait cara kerja dari percobaan yang telah saya lakukan sebelumnya untuk memenuhi tugas akhir dari Praktikum Dasar 2. Nah, di sini percobaan pertama yang ingin saya kenalkan adalah pertama dari rangkaian RLC. Nah, di sini ada seri dan paralel, namun saya mengambil contoh yang seri. Jadi rangkaian seri RLC. Lalu yang kedua ada rangkaian clipper. Di sini saya mengambil rangkaian clipper positif sebagai contohnya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke penjelasan. Rangkaian seri RLC, alat dan bahan beserta fungsinya. Osiloskop berfungsi untuk mengetahui gelombang output pada rangkaian yang dipasang pada sumber dan output. Ini merupakan gambaran osiloskop yang nantinya kita bisa melihat output dari rangkaian yang ada berbentuk sinyal. Lalu function generator berfungsi untuk mengatur frekuensi. Ini function generator merupakan pengatur frekuensi dan pengatur amplitudo yang nantinya akan kita gunakan dalam mengatur rangkaian atau mengatur sinyal output. Lalu resistor berfungsi untuk mengatur elemen yang menghilangkan energi sebagai besaran dalam bentuk panas. Ini adalah resistor yang kita gunakan, dan di sini kita menggunakan resistor sebesar 5 ohm. Lalu kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi sementara dalam bentuk medan magnet. Nah, di sini kapasitor kita gunakan, dan yang kita gunakan adalah sebesar 100 mikrofarad. Lalu induktor. Induktor berfungsi untuk menyimpan energi permanen dalam bentuk medan magnet. Dan induktor dapat menahan perubahan arus pada rangkaian. Nah, ini merupakan induktor, dan induktor yang kita gunakan yaitu sebesar 10 mH. Rangkaian RLC sesuai dengan namanya akan terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor yang dibutuhkan secara seri atau paralel, yang dihubungkan secara seri atau paralel. Rangkaian tersebut membentuk rangkaian osilator yang sangat umum digunakan pada penerima radio dan televisi. Ini juga sangat umum digunakan sebagai rangkaian peredam dalam aplikasi analog. Pada rangkaian seri memiliki karakteristik yaitu pasti memiliki arus yang sama, namun tegangannya berbeda-beda. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah gambaran dari rangkaian seri RLC. Ini channel A dihubungkan kepada PIN dan PA, channel B pun begitu juga. Dan ini aliran arus dan tegangannya. Bisa kita lihat, ini adalah susunan dari rangkaian seri RLC. Jadi, jika digabungkan antara R, L, dan C, kita harus menjumlahkan nilai tegangannya secara vektor. Yaitu dengan rumus V sama dengan akar dari VR kuadrat tambah VL min VC dikuadratkan. Nah, ini maksud dari VR adalah tegangan yang ada dalam resistor. Lalu VL, tegangan yang ada dalam induktor. Lalu VC, tegangan yang ada pada kapasitor. Nah, dari tegangan-tegangan yang ada di dalam rangkaian ini, dalam setiap komponen ini, kita harus menjumlahkannya. Itu dengan rumus ini. Lalu bisa juga dengan cara V sama dengan akar dari I dikalikan R dikuadratkan ditambah I dikalikan XL min I dikalikan XC dikuadratkan. Nah, di sini I adalah arus, R adalah resistor, XL dan XC adalah nilai dari gabungan antara kapasitor dan induktor. Lalu lanjut. Jadi kita sebelum mengetahui V total, kita harus mengetahui nilai dari setiap tegangan yang ada ini. Kita lanjut. Nah, ini karena dalam sebuah rangkaian seri I bernilai sama, maka I bisa dikeluarkan. Lalu kita bisa
mengeluarkan I dan menyederhanakannya menjadi R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Nah, ini sebenarnya V dikalikan I, V sama dengan I dikalikan ini, nilai dari akar dari R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Nah, ini adalah merupakan nilai impedansi, yaitu nilai gabungan antara ketiga komponen ini. Oke, baik, lanjut. Dan untuk XL dan XC itu adalah reaktansi yang ada pada setiap komponen. Lanjut. Jadi, nilai XL lebih besar dari XC, maka rangkaian ini akan bersifat induktif. Tegangan akan mendahului arus. Namun, jika nilai XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian ini akan bersifat kapasitif. Arus akan mendahului tegangan. Lalu, jika nilai XL dan XC sama, maka rangkaian ini akan bersifat resistif. Tegangan dan arusnya sama. Nah, di sini bisa kita lihat ya dari percobaannya. Yang pertama, kita atur fungsi generatornya memiliki frekuensi 50 Hz, lalu ada amplitudenya sebesar 10. Oke. Nah, lalu kita atur osiloskop yaitu dengan time base 10 ms per div. Channel A kita atur 10 volt per div, lalu channel B kita atur sebesar 10 volt per div. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita bisa melihat sinyal output yang ada dalam rangkaian seri RLC ini, di mana ada perbedaan bentuk sinyal. Karena tadi tegangan bisa dinilai dari kita melihat sinyal output ini. Bisa dilihat dari sinyal yang lebih pendek ini. Dia lebih berkarakteristik seperti apa. Jadi nilai dari tegangan rangkaian seri RLC bisa kita lihat dari sinyal outputnya dan dilihat dari yang pendek. Oke, baik, lanjut. Yang kedua ada rangkaian kaliper positif. Rangkaian kaliper positif bisa kita lihat alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada dioda 1R4 lalu resistor, mohon maaf, ini harusnya 5000 ohm. Lalu ada osiloskop, DC power supply, function generator. Tadi sudah disebutkan fungsi-fungsinya, fungsi untuk pengatur frekuensi dan amplitudo, kalau osiloskop sebagai sinyal output, lalu resistor sebagai penahan energi yang ada, lalu ada dioda ini sebagai reverse atau sebagai forward tegangan. Lalu lanjut, rangkaian kaliper positif adalah rangkaian kaliper yang memotong level di area positif pada level tertentu sesuai tegangan bias positif yang diberikan ketika tegangan input atau sinusoidal V-in sangat gelombang positif, maka dioda akan dibias forward. Nah, ini sudah kita atur menjadi rangkaian kaliper positif dengan dioda mengarah dari arah positif ke arah negatif. Lanjut, cara kerja perangkaian ini itu selama setengah siklus positif, tegangan input dioda berkonduksi. Dioda terhubung singkat dan tegangan pada beban RL saat siklus positif ini sama dengan 0. Selama setengah siklus negatif, dioda terbatas, reverse, dan terbuka. Dengan harga RL yang jauh lebih besar dari R, dihasilkan tegangan output dengan harga mendekati Vp. Maka pada kaliper positif ini sinyal di atas nilai 0 volt maka akan dipotong. Kita akan lihat, pertama kita akan atur yaitu dengan frekuensi 200 Hz, lalu amplitudenya 3. Lalu kita lihat hasil dari osiloskopnya. Nah, ini adalah hasil atau sinyal output dari osiloskop dari rangkaian yang ada. Sudah kita atur time base 2 ms per div, lalu channel A 1 volt per div, channel B 1 volt per div. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tegangan yang ada di nilai positif atau lebih dari 0 volt atau di atas 0 volt ini terpotong. Mengapa? Karena beban pada RL jauh lebih besar daripada R yang disebabkan oleh dioda yang mereverse tegangan yang ada. Prinsip kerja dari rangkaian kaliper ini yaitu selama setengah siklus positif, tegangan input dioda konduksi. Demikian, dengan ini dioda seperti saklar tertutup. Selama setengah siklus negatif, dioda terbias reverse dan terlihat terbuka sebagai rangkaian, membentuk pembagi tegangan. Selama setengah siklus negatif, dioda terbias reverse tidak terlihat seperti terbuka. Selama setengah siklus positif, dioda konduksi dan seluruh tegangan jatuh pada R, sehingga hampir seluruh tegangan setengah siklus negatif muncul pada R
dan sebaliknya pada setengah siklus negatif diode off. Dan karena RL jauh lebih besar dari R, sehingga hampir seluruh tegangan siklus negatif muncul pada RL. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa dioda ini menyebabkan reverse atau pembalikan jika semisal tegangan sudah lebih dari 0 volt atau berada di area positif. Jadi dioda inilah yang menyebabkan bahwa nantinya sinyal output yang dikeluarkan oleh rangkaian ini akan terpotong pada bagian positif atau lebih dari 0 volt. Maka dari itu rangkaian clipper ini disebut rangkaian clipper positif. Oke, baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.